mengutuk keras pemimpin yang sekarang. Kalau tidak mati, ingat bahwa kehancuran di muka bumi ini terjadi karena pemimpin yang kurang ajar. Kurang ajar ya. Pemimpin dolim. Termasuk memindahin ibu kota. Ingat, sepanjang sejarah presiden, baru kali ini presiden yang kurang ajar mengkhianati dan menyakiti hati rakyat Indonesia. Ada apa dengan ini? Justru kami sebagai rakyat kecil bertanya, ada apa? Apakah utang piutangnya selalu membesar, membengkak, sehingga ibu kota Jakarta bisa kamu jual? Ini pertanyaan saya. Sama oligarki. Jadi saya mengutuk keras. Saya tidak takut dengan kematian, tapi saya ingat bahwa seorang pendolim pasti akan mati dengan cara yang tidak Terhormat. tidak terhormat. Sangat terhina. Bahkan bisa saja rakyat yang membunuh pemerintah tersebut. Karena rakyat sudah tersakiti dan terdolimi. Pendukung Anies ini mengharapkan Presiden Jokowi mati di tangan rakyatnya dan dia memprovokasi rakyat untuk membunuh Presiden Joko Widodo karena dianggap Presiden Jokowi adalah zalim dan jahat, menjahati warganya sendiri. Provokasi ini sungguh sangat berbahaya sekali apabila orang-orang yang sakit hati kepada Presiden Joko Widodo akan meluapkan kekesalannya dengan cara menghujam atau membunuh Presiden Joko Widodo sebagaimana terjadi pada mantan Menteri Wiranto yang menjadi korban penusukan warganya sendiri. Saya tidak takut dengan kematian, tapi saya ingat bahwa seorang pendolim pasti akan mati dengan cara yang tidak Terhormat. tidak terhormat. Sangat terhina. Bahkan bisa saja rakyat yang membunuh pemerintah tersebut. Karena rakyat sudah tersakiti dan terdolimi. Dari daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dikemanakan rakyatnya? Sementara rakyat miskin. Semua naik, barang semua naik, tetapi tidak dipikirkan. Maka kami sebagai masyarakat Banten khususnya, emak-emak mengutuk keras pemimpin yang sekarang. Kalau tidak mati, ingat bahwa kehancuran di muka bumi ini terjadi karena pemimpin yang kurang ajar. Pemimpin dolim. Termasuk memindahin ibu kota. Ingat, sepanjang sejarah presiden, baru kali ini presiden yang kurang ajar mengkhianati dan menyakiti hati rakyat Indonesia. Ada apa dengan ini? Justru kami sebagai rakyat kecil bertanya, ada apa? Apakah utang piutangnya selalu membesar, membengkak, sehingga ibu kota Jakarta bisa kamu jual? Ini pertanyaan saya. Sama oligarki. Jadi saya mengutuk keras. Saya tidak takut dengan kematian, tapi saya ingat bahwa seorang pendolim pasti akan mati dengan cara yang tidak terhormat. tidak terhormat. Sangat terhina. Bahkan bisa saja rakyat yang membunuh pemerintah tersebut. Karena rakyat sudah tersakiti dan terdolimi. Lihat rakyat yang di luar sana, yang di pedesaan sana, jangankan memikirkan IKN, untuk makan pun sulit. Ini kami sebagai relawan langsung terjun ke daerah-daerah, betapa sakitnya rakyat. Maka kami sebagai orang Banten, Tandai mukanya sebagai orang Banten ini sebetulnya sangat meresahkan. Provokasi-provokasi ini dengan apalagi sampai mengancam jiwa seorang presiden ini sungguh sangat mengerikan. Dan apabila nanti banyak orang yang tidak suka kepada Presiden Jokowi, ya walau bagaimanapun 80% warga suka, namun demikian 20% itu juga yang tidak suka, itu sangat membahayakan sekali terhadap keselamatan presiden. Oleh karenanya orang-orang seperti ini harus diberikan tindakan yang tegas agar jeda, agar tidak memprovokasi di khalayak umum dengan memberikan suatu kebencian kepada presiden sampai meminta untuk warga membunuh seorang presiden. Dan sebagai rakyat Indonesia mengutuk keras adanya pemindahan ibu kota. Iya. Ini harus kami akui sebagai emak-emak
dan sebagai wanita Indonesia, karena wanita adalah tiang negara. Apabila wanitanya hancur, maka hancur juga negaranya. Ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ada lagi. Ada. Ya, silakan. Ustazah kita. Ayo, Ustazah. Ustazah. Gantian, sini. Satu kata dua kata, nanti ditutupnya kita baca tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Keras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa magfiratun waridwanun. Alhamdulillahirabbil alamin. Haqqa bihamdihi wa nastaghfiruhu haqqa wastaghfari. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Saya Umi Marayelis sebagai anggota dari aspirasi Pondok Gede Jatiwaringin. Saya tinggal di Komplek BDN. Dari mulai saya hadir sampai jam ini saya sebenarnya ingin menangis, sangat terharu, sangat bangga, sangat memenuhi hati saya melihat dan mendengar beberapa aspirasi ketulusan perjuangan ibu-ibu di lingkungan saya ini. Masya Allah. Dan itu tidak bisa didapatkan di seluruh daerah. Saya sangat bangga dengan emak-emak bahasa kami gaulnya, dan saya sangat bangga dengan emak kita semua, Bundawati tercinta. Amin. Jadi saya sebagai orang bilang, saya sebagai daiyah, saya akan ikut menggaungkan bismillah bahwa tanggal 15 Maret saya akan masyarakatkan ke seluruh penduduk bahwa itu adalah hari libur nasional. Ya. Kemudian saya juga akan ikut mengajarkan dengan syiar-syiar saya, dengan tausiah-tausiah saya, bukan sekedar berbicara masalah tahdib atau adab, bukan berbicara masalah fikih dan akidah. Saya akan membicarakan tentang politik, bahwa hidup sebagai masyarakat harus pandai, harus bisa melihat siapa pemimpin yang warok, siapa pemimpin yang wajib diikuti. Bismillah, kita semua bisa. Bismillah, kita semua bisa. Kita bisa berjalan sesuai dengan hadis dan Al-Quran, dan sesuai dengan hati nurani kita, bahwa kita harus menumbuhkan sifat membela bangsa dan negara walaupun kita seorang wanita. Amin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang buatin closing statementnya terakhir. Ada apa? Bang Egi dong. Kalau nggak ada, saudara-saudara, kita berharap ke depan semua akan terjadi yang terbaik. Nah, masalahnya sekarang kita sudah tahu adanya pemimpin yang baru, Prabowo Gibran. Ya. Itu nggak bisa dihindari, mau suka nggak suka, mau diakui atau tidak diakui. Nah, tapi dalam konteks ibu kota, saya senang dengan Prabowo, katanya dia nggak mau ke IKN. Alhamdulillah, mudah-mudahan di Jakarta. Mudah-mudahan juga dia yang mendukung. di IKN biarlah Gibran aja deh. Prabowo Tapi bukan urusan bagusnya Jakarta. di sini aja, insya Allah. Karena di sini udah ada DPR-nya, MPR-nya, kedutaan-kedutaan besar, semua lah udah ada. Nggak, sono belum jadi, saya udah pernah ke sana, kok belum jadi. Yang ada binatang buas. Yang ada Jadi oleh binatang karena buas. itu, ke depan sangka baiklah kepada kami, bagi rakyat yang memang mendukung tetap ibu kota di Jakarta, mohon untuk minimal bikin podcastnya sendiri-sendiri atau WA dulu sementara sendiri-sendiri, kirim ke tempat markas kita di aspirasi. Kirim ke posko aspirasi. Posko aspirasi. Yang mimpin siapa di sini? Buati. Nggak nomor teleponnya supaya orang tahu. Boleh. Kepada Ibu Jati, coba nomor teleponnya sebut. Oh ya, boleh. Perwakilan dari aspirasi di posko aspirasi, saya Ibu Jati Ningsih, nomor telepon 0812 18 31 31 28. Tolong Pak, satu lagi telepon Bupati. Ya, Buati. Ayo. Buati. Sebut dong. Ya, oke. Sebut. Biar pindah-pindah lagi. Sebut berapa? Kosong. Telepon Ibu Buati 08 11 0811 81 81 61 61 89. 89. Itu telepon Buati. Ini Ibu Buati rajanya aspirasi. Iya. Ini wakilnya. Nah,
Itu namanya Bu Wati. Iya. Ini Bu Jati. Nah, satu lagi yang pimpin di kalangan laki-lakinya Mr. B.